sana juga ada. Oke. Gini-gini ya, kain-kain sisa. Iya, Sisa. Dulu katanya nggak boleh pakai baju tamu-tamu, nanti jadi tamu. Sampai jadi tamu. Iya, katanya nggak boleh. Oke, mari sekarang kita mulai. Kita membaca kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 hingga ayat 15. Kitab Bilangan pasal 11 4 hingga 15. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti budar. Rasanya seperti sepangkalan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu untuk belajar firman-Mu. Cerahkanlah hati kami agar boleh melihat, mengerti, dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halaman 4, lembaran ada di tangan saudara. Mari kita mulai. Kebaikan menular, begitu pula keburukan. Tambahkan kata keburukan. Sambung. Orang yang berakhlak buruk dapat mempengaruhi orang di sekitarnya, membuat mereka berakhlak buruk pula. Sebagaimana dapat kita lihat di sini, ada bajingan alias orang yang berakhlak buruk mengeluhkan bukan kurangnya makanan, melainkan kurangnya variasi makanan. Tambahkan kata variasi. Sambung, mereka bosan makan roti mana dan daging burung puyuh setiap hari. Mereka merindukan makanan yang biasa mereka santap di Mesir. Kali ini Tuhan benar-benar marah.
sebagaimana dicatat di ayat 10. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Stop dulu ya. Jadi kita semua saya kira bisa mengerti ya apa yang dikatakan di sini. Kebaikan menular, begitu pula keburukan. Jadi satu orang yang berakhlak buruk bisa mempengaruhi satu kelompok orang yang tadinya tidak berakhlak buruk. Nah, begitu pula kita tahu satu orang baik bisa mempengaruhi satu kelompok orang yang kurang baik. Nah, dalam kisah yang baru saja kita baca, kita melihat ya orang-orang yang berakhlak buruk itu mempengaruhi sekelompok orang. Dan masalahnya adalah ternyata begitu banyak orang yang langsung terpengaruh. Masalahnya juga yang memang membuat Tuhan sangat marah adalah mereka ini bukannya mengeluh tidak cukup makanan, tapi kurang variasi makanan. Ya, jadi benar-benar kita melihat akhlak buruk bukan saja tidak bisa menghargai ya Tuhan itu sudah memberi makan, tapi tetap masih bisa mengeluhkan kok Tuhan itu enggak memberikan lebih lagi, yaitu menambahkan variasi. Nah, kita ini juga memang jadinya mesti hati-hati dengan diri kita. Kadang-kala ya susah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kita masih ributin lagi soal-soal yang lain yang nggak gitu penting. Jadi kita mesti belajar fokus pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sambung ya. Melihat kemarahan Tuhan, hati Musa terganggu. Ia pun lalu menumpahkan kekesalan. Tambahkan kata kekesalan. Hatinya kepada Tuhan. Sama seperti kita, Musa manusia biasa. Ia telah menerima tugas, tetapi sekarang ia merasa tidak sanggup. Ia lelah dan frustrasi. Ia bertanya mengapa ia harus memikul beban. Tambahkan kata beban yang berat ini. Begitu tertekannya Musa sampai-sampai ia meminta Tuhan membunuhnya. Dengan kata lain, Musa ingin mati. Ia tidak ingin hidup lagi. Ia terlalu capek menjalani hidup ini. Stop dulu ya saudara. Kita ini kadang beranggapan hamba-hamba Tuhan sepertinya itu bukan manusia biasa. Tapi lewat apa yang baru saja kita baca, kita diingatkan bahwa hamba-hamba Tuhan manusia biasa. Musa bukanlah Superman. Dia bisa capek, dia bisa kesal, dan dalam kondisi terlalu capek, kesal, dia frustrasi, dan dalam keadaan frustrasi, ya pikirannya jadi pendek. Minta Tuhan membunuhnya. Dengan kata lain, dia ingin menyerah. Dia ingin bersikap masa bodoh, terserah dah. Juga saudara, kita bisa memang mengerti kekesalan Musa. Dia itu seolah-olah merasa, kok saya itu yang ketiban pulung. Kok jadi saya yang harus menanggung. Memangnya saya ini siapa? Kok jadinya harus saya menderita mengurus orang Israel ini? Nah, mungkin kita pernah merasakan yang sama. Gara-gara orang kita menderita, gara-gara orang kita susah, gara-gara orang tidak mampu, kita harus kerja lebih keras, kita harus berkorban lebih besar. Mungkin kita pernah mengalami yang sama. Jadi kita juga mungkin pernah seperti Musa, ingin bersikap masa bodoh, ingin melemparkan semuanya, dan bahkan ingin Tuhan mengakhiri hidup kita. Ya, Tuhan mendengar, menerima keluh kesah Musa. Coba kita sambung. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, tidak semua orang yang pernah, tambahkan kata pernah,
mencicipi kebaikan Tuhan berubah menjadi baik. Ada yang tetap buruk dan kadang malah ada yang bertambah buruk. Sambung. Seharusnya semua orang Israel berubah menjadi lebih baik setelah menyaksikan dan menerima kebaikan Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Sebagian dari mereka malah berubah menjadi buruk. Bukan saja mereka tidak berterima kasih dan tidak menghargai kebaikan Tuhan, mereka pun menjadi tidak tahu diri. Mereka menuntut Tuhan menyediakan bukan keperluan, melainkan kesukaan mereka. Tambahkan kata kesukaan. Stop dulu ya. Saudara, idealnya orang yang menerima kebaikan lama-lama belajar lebih baik. Idealnya begitu. Tapi kenyataan hidup membuktikan tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang sudah menerima kebaikan bukannya bertambah baik, malahan bertambah buruk. Ya, kadang kita bertanya-tanya, mengapakah ada orang yang seperti itu? Mengapa orang kok bisa nggak belajar gitu? Bahwa saya udah terima kebaikan, jadi seharusnya lah saya bertambah baik. Kenapa kok ada orang yang seperti itu? Saudara, nggak bisa enggak, akhirnya kita memang harus simpulkan pada akhirnya memang bergantung pada kemauan. Mau tidak baik. Kalau orang mau baik, Tuhan akan mampukan jadi baik. Tapi kalau orang tidak mau baik, diberikan kebaikan seperti apapun, tetap saja tidak berubah menjadi lebih baik. Jadi ujung-ujungnya adalah mau atau tidak. Kalau mau baik, bisa baik. Kalau tidak mau baik, seberapa banyak kebaikan pun diberikan, tetap saja tidak akan baik. Ya, sambung lagi. Seharusnya makin sering kita menerima kebaikan Tuhan, makin kita bertambah tahu diri dan makin tidak berani menuntut apa-apa. Tambahkan kata menuntut. Tapi sayang, tidak semua bersikap seperti itu. Ada orang yang terus menuntut Tuhan untuk memberi apa saja yang diinginkan. Mereka lupa berterima kasih dan tidak menghargai. Tambahkan kata menghargai kebaikan Tuhan. Sebaliknya, mereka malah ingin hidup sesuka mereka dan menuntut Tuhan menyediakan kesukaan mereka. Nah, saudara, ini bisa kita terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Memang ada orang yang seperti itu. Seolah-olah, saudara, mereka itu tuh seperti kolam yang dilempar batu, batu itu langsung tenggelam. Jadi ada orang-orang yang memang seperti kolam, dilemparkan kebaikan, hilang langsung, nggak inget langsung, hilang, benar-benar nggak ada bekasnya. Kita kan kadang-kadang berpikir harusnya inget dong, kita pernah berbuat baik sama dia, kita pernah menolong dia, kita pernah berkorban ini buat dia. Tapi ada orang-orang memang yang seperti kolam, dilempari batu, udah tenggelam langsung, hilang, nggak ingat lagi kebaikan-kebaikan yang pernah diterimanya dari kita. Maka sewaktu mereka ingin marah sama kita, ingin benci kita, langsung aja marah dan benci kepada kita. Karena memang ingatan akan kebaikan itu tidak ada. Kalau kita ada ingatan, orang ini baik sama kita, orang ini pernah nolong kita, meskipun lah kita kesel sama dia atau kita marah sama dia, masih ada remnya, ya kan? Kita jadinya nggak jadi terlalu kasar, nggak jadi terlalu marah, karena ingat dia pernah baik sama kita. Tapi ada orang-orang memang seperti kolam itu. Jadi akhirnya semua yang pernah diberikan kepadanya, dia nggak ingat lagi. Dia mau marah, dia mau benci, ya dia mau benci dan marah semaunya aja. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang Israel. Tidak ingat apa yang Tuhan telah perbuat,
Pokoknya mau marah, mau ngeluh, langsung aja. Semua yang Tuhan lakukan di masa lalu tidak lagi diingat. Ya, betul. Bokam siap. Oke, pelajaran yang kedua. Tuhan ingin memberikan hatinya kepada kita. Tuhan ingin memberikan hatinya kepada kita. Untuk itu ia perlu menyiapkan kita untuk dapat menerima hatinya. Tambahkan kata menerima. Sambung. Pada umumnya, sebelum Tuhan Allah marah kepada Israel, Musa sudah marah terlebih dahulu. Jadi dapat kita simpulkan setiap kali Tuhan Allah marah kepada Israel dan menghukumnya, Musa menyorakinya. Namun itu bukan tujuannya. Pada akhirnya Tuhan ingin memberikan hatinya yang penuh kemurahan. Tambahkan kata kemurahan kepada Musa. Kali ini Musa memberi respons yang berbeda. Ia tidak marah kepada bangsanya, ia justru marah kepada Tuhan. Dan sebagaimana dapat kita lihat, Tuhan menahan diri, tidak langsung menghukum. Musa sudah siap menerima hati Tuhan. Ini yang terjadi. Sambung, kita pun akan diperhadapkan dengan pelbagai situasi agar siap menerima hati Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Bila reaksi pertama kita adalah kemarahan, itu pertanda kita belum lulus. Kita belum siap menerima hati Yesus. Tambahkan kata Yesus. Jadi begini saudara, sebelumnya waktu bangsa Israel itu berdosa, yang pertama marah adalah Musa. Ingat ya, waktu dia turun dari bukit Sinai melihat orang Israel itu menyembah patung anak lembu, dia marah sekali, dia hancurkan loh batu itu, dia tebarkan di air di sungai, dia suruh orang Israel meminumnya. Marah sekali. Musa itu menjadi orang pertama yang marah. Sebelum Tuhan marah, dia marah duluan. Itu memang bertanda Musa punya tingkat kemarahan tinggi. Ya, ingat ya, saya pernah kutip perkataan Charles Swindoll dalam bukunya tentang Musa. Musa diberikan kesempatan untuk berubah, tapi tetap dalam hal kemarahan dia itu sulit berubah. Maka akhirnya dia jatuh ke dalam dosa gara-gara kemarahannya. Dia tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan gara-gara kemarahannya. Nah, ini nih yang terjadi. Jadi setiap kali ada apa, Musa pertama yang marah, baru Tuhan kemudian marah, mau menghukum. Nah, kali ini kebalikannya saudara. Bukannya Musa yang marah, Tuhan yang marah. Musa itu sebelumnya seolah-olah senang-senang aja lah Tuhan hukum Israel. Nah, kali ini berubah, berbeda. Waktu Tuhan ingin menghukum Israel, Musa yang melarang. Musa yang marah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk tidak menghukum. Lulus Musa, lulus kali ini. Sebab memang dari awal itu yang Tuhan inginkan. Musa itu mempunyai hati seperti hati Tuhan Allah. Hati yang lebih mau mengampuni, hati yang gak cepat marah, hati yang lebih cepat bisa menerima. Nah, akhirnya Musa lulus. Jadi saudara, kita bisa lihat Tuhan bukannya sengaja mau marah-marah, enggak loh. Tuhan memang kalau marah pun ada tujuannya, jelas, bukannya terbawa emosi ya. Nah, Musa selalu kalau marah itu memang awal-awalnya selalu terbawa emosi. Nah, akhirnya dia belajar untuk tidak langsung dikuasai oleh emosinya. Maka waktu Tuhan marah, dia nggak marah, justru dia menahan Tuhan untuk tidak marah. Di titik itulah kita berkata Musa lulus. Hatinya sekarang udah berubah.
udah penuh dengan kasih dan kemurahan. Saudara, kita ini mungkin ya bisa mengingat kita seperti Musa. Dulu tuh kalau Tuhan itu menghukum orang yang jahat, kita ini senang sekali. Tahu rasa loh, syukur loh. Memang seharusnya lah. Bahkan kita berkata, aduh kurang nih Tuhan, harusnya lebih lagi Tuhan hajar dia. Tapi lama-kelamaan ini yang seharusnya terjadi, saudara. Kita itu tuh nggak tega. Meskipun reaksi pertama mungkin kita emosi, mau marah atau apa, tapi akhirnya kita nggak tega. Justru kita berkata, Tuhan, jangan hukum dia. Jangan hukum dia. Ya, inilah yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Ingat, ampunilah mereka sebab tidak mereka ketahui apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Tuhan ingin memberikan hatinya kepada kita. Dan untuk itu Tuhan akan mempersiapkan. Yang ketiga dan terakhir, kita tidak dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tambahkan kata kekuatan. Musa mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi memikul beban yang berat itu. Di saat itulah Tuhan turun tangan memberikan jalan keluar kepadanya. Sewaktu Musa mengiyakan tugas yang diembankan kepadanya, ia merasa sanggup. Setelah menjalaninya, barulah ia sadar bahwa ada begitu banyak hal tak terduga yang mesti dihadapinya. Itulah pelayanan. Ada begitu banyak hal tak terduga, tambahkan kata terduga. Yang mesti dihadapinya. Kita tidak mungkin sanggup mengatasinya. Kita perlu datang kepada Tuhan. Saudara bisa nggak bayangkan sewaktu pertama kali Tuhan tugaskan Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, dalam bayangan Musa tantangan terbesarnya adalah apa? Pertama-tama udah tentu harus menghadapi bangsa Mesir, betul. Tapi setelahnya dia pasti harus berpikir, wah di Kanaan banyak bangsa-bangsa lain yang dia harus perangi. Jadi saya bayangkan Musa itu udah berpikir, wah tantangan terbesar saya adalah berperang ini, melawan bangsa Mesir, lawan bangsa-bangsa di Kanaan. Ternyata tugas terberatnya, tantangan terberatnya berperang melawan bangsanya sendiri. Ya, kita mungkin dalam hidup mengalami yang sama. Kita berpikir nanti dalam hidup kita menghadapi tantangan ini itu, atau dalam pelayanan kita menghadapi tantangan ini itu di luar diri kita. Ternyata yang kita harus hadapi orang-orang di sekitar kita sendiri, atau hal-hal tak terduga lainnya. Ya, jadi ini yang seringkali membuat kita kaget dan tidak sanggup. Seringkali yang kita sudah pikirkan baik-baik, tantangan-tantangan di luar, kita lebih siap hadapi. Yang kita nggak siap adalah tantangan dari dalam, dari sekitar kita, dari orang-orang yang kita dekat. Musa akan berpikir pasti rakyatnya, umatnya itu akan dekat sama dia, syukur sama dia, berterima kasih sama dia, mendukung dia dan sebagainya. Justru mereka lah yang ingin membunuh dia. Jadi ini yang membuat dia begitu frustrasi. Nah, kita datang kepada Tuhan dan kita katakan saya nggak sanggup. Dan begitu kita katakan kita nggak sanggup, Tuhan turun tangan dan menolong kita. Oke, saudara-saudara, kita sudahi. Apakah ada pertanyaan?